Semalam itu saya buat ini, saya buat itu. Itu. Dia cerita. Ini dikatakan mujahirin, orang yang membuka maksiatnya sendiri di hadapan umum. Padahal Allah sedang tutup. Allah tutup aibnya, tapi dia cerita, kata Nabi, orang seperti ini sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama yang mengatakan bagian daripada mujahirin ini adalah orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan manusia, seperti umatnya Nabi Lut alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanal quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita hadirkan hati kita dalam niatnya i'tikaf kita di masjid ini dari maghrib sampai isya, dalam wadah thalabul ilm. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita memulai majlis kita niatkan untuk kebaikan hidup kita, keberkahan hidup kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan juga untuk yang telah mewakafkan masjid ini, yaitu atas nama almarhumah Fatimah Fadl Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan kita Senin yang lalu tentang pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah yang jumlahnya tak berbilang dan tak terhitung. Karena Allah telah menyatakan dalam surat Al-Mudaththir, tidak ada yang dapat mengetahui jumlah pasukan Allah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada malam hari ini, apa pasukan Allah berikutnya yang Allah dapat pakai untuk menyerang mereka, hamba-hambanya yang durhaka dan melawan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanah yang pernah Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk melumatkan umatnya Nabi Lut alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum binasakan mereka, Allah hadirkan suara yang begitu keras menjelang terbitnya matahari, di mana Allah berfirman, fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka oleh suara yang begitu keras yang menggelegar ketika matahari itu akan terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Lalu kami menjadikan bagian atas bumi itu menjadi bagian bawah, jadi dibalik, atau terkesan dibalik bumi itu. Artinya mereka ditenggelamkan oleh bumi dan tak tersisa sedikit pun di antara kaum Sodom itu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami
hujani mereka dengan batu-batu yang sangat keras. Batu keras dan mengandung unsur panas, mengandung api. Dihajar, dihantamkan, ditembakkan kepada kaum Sodom pada waktu itu. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada hamba-hambanya yang durhaka. Ada peneliti dari Jerman, itu dia menemukan fakta bahwa dahulunya kota Sodom itu terletak di wilayah yang bernama Lembah Siddim. Dan peneliti dari Jerman ini mengatakan, yang bernama Werner Killer, dia mengatakan bahwasanya dahulu tempat itu pernah terjadi gempa yang begitu dahsyat yang melenyapkan kaum Sodom. Dan kata beliau itu terjadi, diperkirakan di tepi Gunung Taus, lalu memanjang sampai ke pantai selatan Laut Mati dan berlanjut melewati gurun Arabia ke Teluk Aqabah sampai melintasi Laut Merah hingga mengguncang Afrika. Jadi, ketika Allah timpakan hukuman kepada kaum Sodom itu, getaran itu sampai ke Afrika. Baru diteliti oleh seorang peneliti dari Jerman. Kemudian dia menduga bahwasanya saat ini Lembah Siddim itu dikatakan kota Sodom itu, kata beliau waktu itu ketika kejadian kota Sodom itu terjerumus ke dalam jurang akibat goncangan. Artinya berarti apa? Bumi itu terbelah, terbuka, itu satu kota Sodom masuk semua ke dalam dan ditutup lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Al-Qur'an membuktikan, Allah katakan kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Ya, orang bertanya gimana, apa dibalikin atau seperti itu dibuka? Ya, digoncang dengan guncangan yang besar karena sebelum mereka itu dinyatakan hilang dan lenyap, itu ada suara yang menggelegar yang begitu besar. Berarti gempa dahsyat. Kemudian gempa tersebut disertai oleh petir. Kemudian disertai dengan keluarnya gas alam. Kata peneliti dari Jerman ini, ada gas alam yang keluar, bahkan sampai munculnya lautan api yang sangat dahsyat. Dan itu dibuktikan juga dengan ditemukan ada lapisan lahar dan batu basal yang menandakan pernah terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi yang begitu dahsyat di wilayah Laut Mati. Jadi Laut Mati ini ya, dia bukan sekedar tempat yang mati, tetapi Laut Mati itu adalah simbol bahwa tanpa iman dan akhlak, kehidupan itu akan kehilangan arah dan makna. Zaman ini boleh berubah, tetapi manusia tetap sama. Zaman terus berubah kan? Manusia tetap sama manusianya. Maka karena manusia tetap sama, tugas manusia dia harus menjaga fitrahnya, menolak kesesatan, tidak sombong akan peringatan. Kaum Sodom ini sombong sama peringatan. Kisah kaum Sodom ini sebenarnya bukan untuk ditakuti, tetapi melainkan untuk kita sadari, agar kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menukar kebenaran dengan kesenangan sesaat. Banyak orang mudah menukar kebenaran dengan kesenangan sesaat. Dia lepas kebenaran tersebut hanya demi kesenangan sesaat.
Kejadian yang menimpa kaum Sodom itu sejatinya selalu diingat bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Dan kisah ini sebenarnya menjadi cermin buat kita semua, agar dalam hidup ini kita tidak sekedar hidup, tetapi kita hidup dengan hati yang terbuka. Kita hidup dengan iman yang teguh. Kita hidup dengan arah dan kompas yang jelas. Nabi Lut itu dia ucapkan kepada kaumnya, wa idh qala wa lutan idh qala liqaumihi. Nabi Lut itu ketika dia ucapkan kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Nabi Lut kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Ini ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan, ada yang mengatakan perlakuan kaum Sodom ini, kejahatan mereka, kekejian mereka belum dilakukan oleh umat sebelumnya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kaum Sodom ini, kejahatan mereka itu bukan belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Sebenarnya kaum sebelumnya sudah pernah melakukan. Tetapi Nabi Lut mengatakan kepada mereka, kalian ini yang kalian lakukan lebih parah daripada kaum sebelumnya. Ya. Jadi kejahatan yang mereka lakukan ini dulu sebelum mereka ini mungkin pernah ada. Tetapi yang mereka lakukan ini lebih parah daripada umat-umat sebelumnya lakukan. Lebih demonstratif, lebih terbuka. Jadi ketika Nabi Lut menegur kaumnya itu, intinya bahwa mereka itu telah melampaui batas kewajaran dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi keunggulan mereka ini bukan dalam hal baik, keunggulan mereka dalam hal maksiat. Jadi mencerminkan tidak hanya tindakan pribadi, tetapi juga pembangkangan kolektif. Bisa saja perbuatan ini sebelum-sebelumnya ada yang melakukan tapi individual. Tetapi di kaum Sodom itu kolektif, secara berjamaah. Jadi secara rame-rame sudah buat maksiat. Jadi menunjukkan kemerosotan moral yang mendalam dalam komunitas kaum Sodom pada waktu itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk itu dianggap sebagai hal yang normal, yang biasa saja. Mereka melanggar norma-norma ilahiyah. Ya, mereka melanggar norma-norma sosial yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan. Mereka melakukan secara terang-terangan. Jadi murka Allah itu turun kepada kaum Sodom itu. Tidak hanya semata-mata karena kekejian dan kemaksiatan yang mereka lakukan, tetapi juga karena mereka melakukannya secara demonstratif, terbuka. Makanya ada riwayat hadis dari Salim bin Abdullah, sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, setiap umatku akan dimaafkan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kecuali orang-orang yang dapat stempel mujahirin. Siapa itu mujahirin? Nabi katakan orang yang dikatakan mujahirin itu adalah ayya'mala rajul bil laili amalan, yaitu orang yang berbuat kemaksiatan di malam hari. Dia lakukan hal-hal buruk di malam hari. Kemudian ketika datang pagi hari, ya, dosanya, maksiat itu masih tertutup. Dia buat di malam hari tertutup, rapat. Tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad satarahullah. Allah sudah tutup aibnya itu. Tapi ketika datang pagi hari, dia ketemu sama temannya,
wa yaqul ya fulan, wahai temanku fulan, amiltul bariha kaza wa kaza, semalam itu saya buat ini, saya buat itu. Dia cerita. Ini dikatakan mujahirin, orang yang membuka maksiatnya sendiri di hadapan umum. Padahal Allah sedang tutup. Allah tutup aibnya, tapi dia cerita, kata Nabi, orang seperti ini sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama yang mengatakan bagian daripada mujahirin ini adalah orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan manusia, seperti umatnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, nggak malu mereka tuh datang ke Nabi Lut itu. Ketika lihat ada tamu datang di rumah Nabi Lut, nggak malu mereka datang, bilang sama Nabi Lut, kami tahu kamu ada simpan 3 laki-laki. Nggak tahu kalau 3 ini malaikat semua itu. Di antaranya ada Jibril juga di situ. Bilang sama Nabi Lut, bagi dong sama kami, kamu kenapa sembunyi? Mereka nuduh Nabi Lut itu sama kayak mereka. Mereka anggap Lut sama seperti mereka. Terang-terangan mereka. Ya. Maka hati-hati kalau bermaksiat dengan terang-terangan. Orang yang menampakkan maksiatnya itu dianggap dia minal mujahiri. Ya. Orang yang secara terbuka menunjukkan kemaksiatannya di hadapan orang lain. Dan kenapa tidak dimaafkan? Karena Allah murka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib. Allah yang tutup, dia buka. Marah Allah, saya sudah tutup. Tapi kenapa kau buka? Dalam Al-Quran Allah ingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu. Orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum azabun alim. Itu orang-orang tersebut nanti bakal diberikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sangat tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan maksiatnya atau menceritakan maksiatnya tersebut, maka dia nanti akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah dan murka padanya, sehingga Allah tidak akan menutup lagi aibnya. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutup aibnya, dia berkeinginan agar maksiatnya itu tidak diketahui oleh orang, karena dia malu sama Allah, dia malu sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penutup yang rapi, yang rapat untuk menutup aibnya itu. Jadi ada dampak yang tidak baik sebenarnya ketika orang secara terang-terangan berbuat dosa. Yang pertama, pelakunya itu akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah, murka kepada orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Nggak malu-malu, sekarang banyak yang nggak malu bermaksiat di hadapan umum, bahkan bikin konten. Yang kedua, orang tersebut sebenarnya secara tidak langsung dia mengharamkan dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dianggap dia menjadi orang yang memproklamirkan dosanya dan maksiatnya. Yang ketiga, orang yang seperti itu wibawanya nggak ada. Dia bakal mendapatkan kehinaan dan direndahkan oleh banyak orang, dan bisa jadi teman-temannya akan meninggalkannya. Dan kadang-kadang kita suka bertanya, kenapa orang-orang seperti itu suka bangga dengan maksiat yang dia buat? Ini sebenarnya ada masalah sama kejiwaannya itu.
Zaman sekarang kita lihat kan banyak orang nggak malu dia menampakkan maksiatnya di hadapan umum. Ada beberapa alasan menurut pakar-pakar ilmu kejiwaan itu, ada beberapa alasan kenapa orang itu kita sering lihat akhir-akhir ini bangga dengan keburukannya, bahkan ditunjukkan di hadapan umum. Yang pertama, orang ini mencari perhatian atau dia haus validasi. Di era media sosial saat ini, itu aib atau kisah-kisah kontroversial itu suka mendapatkan perhatian kan. Hal-hal yang baik itu jarang mendapatkan perhatian, tetapi ketika hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang buruk sebenarnya, itu banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang subscribe. Maka muncullah orang-orang yang haus validasi, ingin menjadi sumber perhatian, apalagi dia lihat ada konten-konten sebelumnya, itu banyak yang lihat. Muncul lagi. Makanya pelaku pertama ini dia punya dosa jariah itu. Dia ngajarin pada orang-orang berikutnya untuk bikin konten-konten yang menunjukkan kemaksiatan. Yang kedua, akhir-akhir ini terjadi seperti itu karena ada orang ingin mendapatkan keuntungan finansial dan haus tentang popularitas. Ya. Dia ingin menjadi orang yang dikenal dengan cepat. Ya. Khalif tu'raf, ya. Kau tampil beda, kau bakal diketahui dengan cepat. Ya. Kalau tampilnya biasa saja kan tidak diketahui dengan cepat. Tampil beda. Datang ke majelis ini, terus duduk, terus tampilannya unik gitu. Dilihatin ya, dilihatin. Sekarang ini banyak orang ingin dilihat dengan cepat, ya udah dia bikin hal-hal yang unik. Ya. Sengaja menggunakan aib pribadi sebagai konten. Banyak kan gitu. Menggunakan aibnya untuk konten, untuk meningkatkan popularitas, untuk menghasilkan uang. Atau yang ketiga, ada respon emosional terhadap rasa malu. Ya. Jadi dia sebenarnya sudah malu sama aib yang dia buat. Tapi sebelum dia dikritik oleh orang atau banyak orang mengkritiknya, dia melakukan namanya mekanisme pertahanan diri yang tidak biasa. Ya. Jadi dia berusaha untuk menciptakan pertahanan buat diri yang tidak biasa, di mana dia memilih lebih dahulu untuk menampilkan apa yang dia buat sebelum para pengkritik datang mengkritik dirinya. Jadi dia mendahului kritik orang lain terhadap dirinya. Banyak juga seperti itu. Jadi sebelum orang banyak mengkritiknya, dia tampil duluan. Dan ternyata pendukungnya banyak. Yang setan sama seperti dia juga banyak. Jadi dia cari grup setan yang akan berada di belakang dia, yang dukung dia. Ya. Bahkan membanggakan aib tersebut. Ya. Dan dia seolah-olah menjadi orang yang berusaha untuk mengendalikan narasinya. Atau yang berikutnya, minim pemahaman nilai agama sama etika. Ya, jadi kurang memahami tentang norma-norma sosial. Ya. Atau mungkin pura-pura tidak mau memahami, atau pura-pura tidak mau mengerti, atau minim pengetahuan tentang nilai-nilai agama, tentang pentingnya menutup aib. Atau poin yang lain, orang ini sebenarnya dia memiliki kondisi psikologis tertentu. Karena dalam beberapa kasus itu kita sering temukan ada orang yang tidak mampu membedakan mana perilaku layak atau pantas
dan mana perilaku yang tidak pantas dilakukan di depan publik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Kecuali ini salah satunya. Selain syirik ya, syirik itu sudah pasti tidak diampuni. Orang mati musyrik nggak diampuni, mati masih musyrik tidak diampuni. Nah ini juga mujahirin, orang yang senantiasa memproklamirkan maksiatnya, menunjukkan maksiatnya, ya, ditunjukkan di hadapan umum. Nauzubillah wa liya'udzubillah. Nah ini kaum Sodom ini yang mereka lakukan. Ini yang dilakukan oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan, walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Ya, Nabi Lut itu Allah berikan dia hikmah, Allah berikan dia ilmu. Dia datang, Nabi Lut ini anak daripada saudaranya Nabi Ibrahim. Ayah dia namanya Hara. Berarti dia siapa Nabi Ibrahim? Ponakan Nabi Ibrahim. Memang dia datang ke negeri Sodom itu dengan sengaja, dia datang ke situ untuk dakwah di situ. Karena sudah rusak negeri Sodom. Dia datang di situ, ketemu mereka, ngajak mereka beriman, memerintahkan kepada mereka untuk menghentikan maksiat yang segala macam bentuk kemaksiatan mereka lakukan. Negeri yang cukup metropolis pada waktu itu, negeri yang cukup maju. Tapi mereka tidak mau dengarkan. Ya, itu ta'malul khaba'is, kampung negeri yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Innahum kanu qauma su'in fasiqin. Allah katakan sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang banyak melakukan keburukan dan hal-hal yang bernuansa fasik. Banyak kejahatan yang mereka kerjakan. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan Lut alaihissalam dalam payung rahmat kami. Jadi Allah tetap jaga Lut alaihissalam. Nabi Lut itu masuk di situ, itu di tengah-tengah komunitas yang betul-betul rusak dan bejat. Tapi Allah katakan wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan dia di bawah payung rahmat. Artinya Nabi Lut tidak tergoda, tidak terganggu sama sekali. Kan sulit itu sebenarnya. Bayangin, sulit loh, dakwah masuk di tempat yang rusak semua. Itu kalau tidak bisa warnai, terwarnai. Sering terjadi kan? Banyak teman-teman kita mengatakan, oh saya ikut gabung di situ, siapa tahu saya bisa merubah mereka. Di kemudian hari dia yang dirubah. Kan banyak kejadian. Kenapa kamu masuk? Itu kan tempat kotor, bahaya, banyak intriknya. Tenang, mudah-mudahan dengan ada saya di situ, saya bisa merubah mereka. Ternyata ba'dal ayyam, ba'da salawat, habis hari-hari, habis tahun-tahun berikutnya, dianya berubah. Ya. Bukan dia yang merubah, tapi dia berubah. Jadi bukan merubah dari dalam, tetapi dia berubah di dalam. Beda tuh, merubah dari dalam sama berubah di dalam. Yang cilakanya lagi, ketika dia berubah di dalam, malah lebih parah dia malah. Kayak orang kagetan. Makanya Allah bilang Lut alaihissalam itu terjaga. Makanya kita kalau berada di tempat-tempat yang banyak, atau di komunitas, atau di komplek yang banyak orang jeleknya, banyak maksiatnya, kita minta sama Allah, minta rahmat Allah seperti Allah berikan kepada Nabi Lut. Allah katakan wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan Lut alaihissalam di bawah payung rahmat kami. Innahu minas salihin. Sesungguhnya dia itu bagian daripada orang-orang yang saleh, orang yang baik. Nabi Lut sudah kasih peringatan banyak sama mereka. Kata Nabi, ingat itu nabi-nabi sebelumnya, itu sudah ada azab-azab yang turun juga pada umatnya yang membangkang. Apa yang mereka lakukan? Mereka tolak. Maka dalam surat Al-Qamar dikatakan, kazzabat qaum Lutin bin nuzur. Kaum Lut itu mereka mendustakan segala macam bentuk peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Lut alaihissalam. Akhirnya inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lutin. Akhirnya kami Allah Subhanahu wa taala menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang begitu keras, ya. Angin kencang.
Kalau para peneliti di kemudian hari mengatakan itu apa? Karena guncangan gunung, kemudian batu-batu itu jatuh, rontok, kemudian ditiup oleh angin yang begitu kencang. Batu dari gunung itu terbang, menembak kepada kaum Sodom pada waktu itu. Najainahum bisahar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut bersama pengikutnya itu di waktu sahur. Artinya mereka memang disuruh keluar ya, ketika di penghujung malam. Karena azab yang bakal Allah turunkan itu ketika pas matahari terbit. Apalagi pasukan Allah berikutnya, hawa panas. Pernah dengar tentang wedus gembel? Ada hawa panas pernah menimpa penduduk negeri Madian saat didatangi oleh Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan kepada penduduk negeri Madian kami utus Syuaib dari saudara mereka sendiri. Nabi Syuaib ini kalau kita lihat rentang antara Nabi Syuaib kepada Nabi Lut itu nggak jauh, dekat. Maka dalam Al-Quran Nabi Syuaib bilang sama kaumnya, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salihin wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Itu Nabi Syuaib bilang sama kaumnya, wahai kaumku, janganlah kalian menentang aku, dan janganlah kalian pertentangkan aku dengan hal-hal buruk yang kalian lakukan itu, yang menyebabkan kalian berbuat dosa. Nabi Syuaib sudah tegur mereka. Kata Nabi Syuaib, nanti kalian akan mendapatkan hal-hal yang buruk seperti yang pernah Allah timpakan kepada kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh, wa kaum Hudin, kaum Nabi Hud, wa kaum Salih, dan kaum Nabi Saleh. Terus Nabi Syuaib bilang, wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Dia bilang, wahai kaumku, jarak kalian sama kaum Nabi Lut itu nggak jauh. Jadi orang-orang itu sebenarnya mereka masih sering bercerita tentang apa yang pernah Allah timpakan kepada kaum Sodom itu, yang binasa itu, yang digoncang dengan guncangan yang dahsyat, kemudian dentuman yang begitu hebat, tanah itu terbelah, kemudian mereka semua masuk ke dalamnya dan tertutup kembali. Kemudian lahar panas turun, ya, ibarat lahar panasnya bagian yang menyemennya lahar panas, disemen sama lahar panas itu, nggak ada bekasnya. Di sekitar wilayah Laut Mati itu kejadiannya. Nah, kaum ini sudah dikasih tahu peringatan sama Nabi Syuaib, nggak dengar. Dan ada 3 kejahatan yang mereka lakukan, kaum ini. Yang pertama, mereka menyekutukan Allah. Yang kedua, mereka suka bermain dalam timbangan dan volume, curang sama timbangan, ya, curang sama volume. Kalau lagi bangun sesuatu, semennya butuh sekian, tapi yang dipakai sekian. Kaum Nabi Syuaib. Ya. Minyak goreng, kalau kayak zaman sekarang minyak goreng tulisannya 1 liter, isinya cuma 800 mili. Main volume mereka. Pokoknya main volume. Ini jembatan, ya, buatnya anggarannya sekian, dipakai cuma sekian. Itu dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib itu. Dan yang ketiga kejahatan, ini 3 kejahatan mereka. Kejahatan mereka yang ketiga apa? Ngambil pajak dari rakyat 10% mereka ngambil. Diambil, kemudian tidak dikembalikan kepada rakyatnya. Ya. Ditegur sama Nabi Saleh. Nabi Syuaib tegur mereka. Nabi Syuaib tegur mereka. Mereka nyemanya apa? Pohon aikah. Ada pohon namanya pohon aikah. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Disebut dalam Al-Quran itu. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara.
Mereka mendustakan Nabi Syuaib yang datang sama mereka. Mereka lebih yakin percaya sama pohon itu. Nabi Saleh mengatakan, Nabi Syuaib mengatakan, Syuaibun ala tattaqun. Nabi Syuaib mengatakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian datang kepada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala? Wa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan. Dia bilang sudah datang bukti-bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bilang sama kaumnya, ayolah jangan curang. Ya. Jujurlah kalian dalam volume dan takaran itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu pesan Nabi Saleh kepada kaumnya itu. Ya. Sempurnakan takaran sama timbangan dan janganlah merugikan orang lain sedikit pun. Itu yang itu. Dikatakan jangan merugikan apa? Kenapa? Dia ngambil terus rugiin. Mereka ngambil pajak tapi nggak dibalikin. Datang murka Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya dalam surat Al-A'raf 85. Nabi Syuaib ini khatibul anbiya, orangnya kalau bicara itu orang tertarik sama ucapannya. Maka ketika dia dakwah di kampungnya itu, mereka tidak mau beriman, banyak orang dari kampung lain cari Nabi Syuaib. Tapi orang dari kampung lain yang cari Nabi Syuaib nggak boleh masuk ke kampung mereka. Di orang negeri Madyan itu, kalau ada orang dari tempat lain, mereka tunggu-tunggu di pinggir-pinggir. Mau kemana kamu? Mau ke tempat Syuaib, pulang, diusir. Karena mereka tahu betul kalau orang-orang dari tempat lain datang ketemu Nabi Syuaib, dengar bicara Nabi Syuaib, pasti ikut Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib ini Allah kasih dia kelebihan ahli pidato, orator dia. Dan kalau dia bicara, orang terpukau sama pembicaraan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan menanti orang-orang yang mau datang ke tempat Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib bilang sama kaumnya, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Nabi Syuaib bilang sama mereka kaumnya, jangan dong kalian duduk-duduk di setiap jalan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang mau datang beriman sama saya. Mereka sudah tidak beriman, menolak dakwah Nabi Syuaib, tapi juga mengancam dan menakut-nakuti orang yang ikut Nabi Syuaib. Ada nggak begitu? Sekarang ada nggak ya? Ada juga. Ngaji nggak mau, terus ngeledekin orang yang datang ngaji, atau mau menghalang-halangi orang yang datang pengajian atau mengadakan pengajian. Nabi Syuaib mengalami itu, pengajiannya dibubarin, dialamin Nabi Syuaib itu, ya. Atau ditahan, atau orang mau datang ke tempat Nabi Syuaib, dibilang mendingan duduk di sini kami kasih makanan, kami kasih pelayan, diajak untuk hadir tempat-tempat yang banyak keramaian yang mereka bikin sendiri, agar orang tidak datang ke majlisnya Nabi Syuaib. Padahal Nabi Syuaib itu dengan orang-orang yang menolak dakwahnya ini dari sukunya sendiri. Ya. Ini masih kerabat-kerabatnya juga. Sukunya sendiri, dia mendakwahi kaumnya sendiri. Ya. Ada suku lain yang ingin beriman, ditolak sama mereka. Mereka menghalangi Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib mengatakan, "Wazkuru in kuntum qalilan fakassartukum." Ya. Wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Dan ingatlah dahulu ketika kalian itu jumlahnya sedikit. Fakassarakum, lalu Allah Subhanahu wa taala membanyakkan jumlah kalian. Jadi setelah selesai umat Nabi Lut itu selesai, ya, itu kan jumlahnya mereka berikutnya sedikit. Jumlah mereka sedikit. Kemudian Allah banyakkan jumlah mereka lagi, beranak pinak mereka.
Allah banyakkan jumlah mereka. Kaifa kana akibatul mufsidin. Ingatlah akibat yang didapati oleh orang yang perusak. Nabi Syuaib itu betul-betul berusaha untuk menggabung antara targhib dan tarhib. Dia motivasi, kemudian dia juga beri ancaman. Dia motivasi kaumnya sebenarnya. Tapi dia kasih ancaman kepada kaumnya agar jangan sampai ngelawan apa yang saya ajak kepada kalian. Tapi mereka nggak dengar. Akhirnya Allah kirim hawa panas itu kepada penduduk negeri Madyan. 3 azab jamaah sekalian Allah turunkan kepada penduduk negeri Madyan itu. 3 kerusakan yang mereka lakukan, 3 azab Allah turunkan kepada mereka. Ya. Yang pertama gempa, digoncang dengan gempa. Setelah selesai gempa, hawa panas berhari-hari. Ya. Kemudian setelah hawa panas berhari-hari, Allah kirim awan hitam yang membawa api. Awan hitam bawa api, petir. Dengan dentuman yang begitu keras, itu awan hitam itu tidak di atas, turun ke bawah. Itu dialami oleh kaumnya Nabi Syuaib yang durhaka sama Nabi Syuaib. 3 kerusakan yang mereka lakukan, 3 azab Allah turunkan. Diguncang gempa, setelah selesai diguncang gempa, dikirim hawa panas berhari-hari. Dan setelah itu dihadirkanlah petir. Awan hitam yang ada bola apinya, ada petirnya, menyambar mereka. Binasalah mereka. Na'udzubillah. Kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kejadian yang ada di Al-Qur'an itu kita ambil pelajaran. Dan apa yang pernah Allah timpakan dahulu bisa Allah timpakan lagi pada masa-masa mendatang. Tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Allah berkuasa dan Allah Maha berkehendak. Dan semua yang kita tahu dalam Al-Quran menjadi pelajaran buat kita agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu ketika mereka menentang Allah, menentang kebesaran Allah dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimin wal muslimat ya muyassir kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.